Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syari Anam. Saya di sini ingin menjelaskan tentang mengelola kualitas atau manajemen kualitas untuk pertemuan 13 materi manajemen operasi untuk mengganti absensi kelas. Manajemen kualitas itu memiliki arti sebagai tindakan mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang diinginkan. Itu termasuk dalam kebijakan mutu, menciptakan dan menerapkan penerapan mutu dan jaminan kontrol kualitas dan peningkatan kualitas. Kualitas yang diawasin itu tidak hanya kualitas produk tetapi juga kualitas perusahaan secara menyeluruh, mulai dari kualitas karyawan, pekerjaan, bahkan hingga kualitas perusahaan di mata para konsumen. Nah, menurut Casper 2001 ada 4 perencanaan kualitas. Yang pertama, quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Yang kedua ada pengendalian kualitas. Atau quality control adalah teknik-teknik aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang ketiga itu ada jaminan kualitas atau quality assurance, adalah semua tindakan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan kualitas tertentu. Yang keempat itu ada pengendalian kualitas, adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi tersebut. Selanjutnya, definisi Sigma. Dalam manajemen operasi ada definisi Sigma. Six Sigma itu pada abad Yunani ke-18 adalah istilah statistik untuk menunjukkan penyimpangan standar suatu indikator dari tingkat variasi dalam seperangkat pengukuran atau proses. Sigma itu merupakan metode yang menyediakan alat organisasi untuk meningkatkan kemampuan proses bisnis mereka. Sigma dapat menunjang peningkatan kinerja dan penurunan variasi proses yang mengarah pada pengurangan cacat serta peningkatan laba perusahaan. Sigma juga dianggap mampu meningkatkan moral karyawan dan kualitas produk serta layanan perusahaan. Six Sigma itu berfokus pada perbaikan statistik untuk proses bisnis dan lantas menganjurkan pengukuran kualitas untuk penandaan keberhasilan manajemen. Filosofi Six Sigma menurut penerapan metodologi Six Sigma menurut Pandey 2003 itu ada 6. Yang pertama itu fokus yang sesungguh-sungguh kepada pelanggan, di mana didukung oleh sikap yang mengutamakan kebutuhan para pelanggan, dan juga sistem strategi yang berfungsi untuk meningkatkan bisnis kepada suara pelanggan. Yang kedua itu ada manajemen yang digerakkan oleh data dan fakta dengan sistem pengukuran yang efektif yang melacak hasil dari hasil akhir maupun proses input dan faktor prediktif lainnya. Yang ketiga,
faktor proses manajemen dan perbaikan. Sebagai sebuah mesin untuk pertumbuhan dan sukses, proses-proses dalam Sigma didokumentasikan, diukur, diperbaiki pada bisnis basis terus-menerus. Proses-proses tersebut juga dirancang ulang secara berkala untuk menetap berapa kebutuhan saat itu dari pelanggan dan bisnis. Yang keempat, manajemen proaktif. Nah, itu meliputi kebiasaan dan praktik-praktik yang mengantisipasi masalah, perubahan-perubahan, menerapkan fakta dan data, asumsi-asumsi pertanyaan mengenai tujuan dan bagaimana kami melakukan sesuatu. Nomor 5, itu kolaborasi tanpa batas. Nah, di mana kooperasi khusus antara kelompok internal dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra rantai persediaan. Yang keenam ada dorongan untuk sempurna. Toleransi terhadap kegagalan. Hal ini memberikan kebebasan kepada orang-orang di dalam Six Sigma itu untuk menguji pendekatan-pendekatan baru. Bahkan sementara mengelola risiko dan belajar dari kesalahan, dengan demikian mencapai pahala kinerja dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya prinsip-prinsip Six Sigma. Nah, Six Sigma merupakan pemahaman mendasar terhadap prinsip-prinsip Six Sigma secara umum. Adapun prinsip Six Sigma itu meliputi yang pertama, selalu fokus pada pelanggan. Yang kedua, itu pemahaman tentang bagaimana suatu hal dikerjakan. Dan ketiga, jadikan proses kerja mengalir dengan lancar. Terus selanjutnya, kurangi pemborosan, jadi biaya dikurangin pemborosan. Yang keempat, konsentrasi dan fokus pada nilai dan esensi. Terus selanjutnya, hentikan potensi kecacatan produk dengan menghapus variasi yang non esensial. Dan yang terakhir, membangun upaya yang sistematis dan ilmiah. Nah, selanjutnya ada metode Six Sigma. Berikut metode Sigma itu dikenal dengan DMAIC. D. Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control. Define merupakan langkah operasional pertama dalam program peningkatan kualitas Six Sigma, yaitu mendefinisikan tindakan atau action yang harus dilakukan melaksanakan peningkatan dari setiap tahapan bisnis. Berikut ada contoh tools yang dapat dibagi pada fase defense. Yang pertama ada brainstorming. Brainstorming merupakan alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan ide. Brainstorming juga dapat berguna untuk merangsang ide kreatif dalam berpikir. Yang kedua ada diagram SIPOC atau supplier input, process output, dan customer. Dalam manajemen dan perbaikan proses, diagram SIPOC merupakan salah satu teknik yang paling berguna dan juga paling sering digunakan. Kita jelaskan satu persatu. Supplier itu ada orang atau sekelompok orang yang memberikan informasi, kunci material, sumber daya. Nah, supplier juga merupakan proses sebelum proses yang menjadi fokus. Yang kedua, input ada segala sesuatu yang diberikan pemasok ke dalam proses bisnis perusahaan. Jadi ada tahapan proses adalah sekumpulan langkah yang mengubah input
memberikan nilai tambah pada input. Yang selanjutnya itu ada output. Langkah output adalah produk atau proses final yang berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan lewat suatu proses tadi. Selanjutnya customer adalah siapa yang menggunakan keluaran pekerjaan seorang atau suatu tim. Jadi customer dapat bersifat internal maupun eksternal dari sudut organisasi. Nah, customer tidak disamakan dengan pelanggan di sini. Kalau pelanggan itu mempunyai pengertian sebagai pembeli yang berulang kali, sedangkan customer mencakup repeat buyer dan on time buyer. Nah, selanjutnya ada measure. Tadi habis define, ada yang kedua measure, merupakan langkah operasional kedua dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Itu terdapat 3 pokok yang dilakukan dalam measure ini. Yang pertama, memilih atau menentukan karakteristik kualitas. Jadi kunci yang berhubungan langsung dengan spesifik dan pelanggan. Yang kedua itu mengembangkan suatu rencana pengumpulan data melalui pengukuran yang dapat dilakukan pada proses. Yang ketiga itu mengukur kinerja sekarang pada tingkat proses, output dan outcome untuk ditetapkan sebagai baseline kerja awal pada proyek Six Sigma. Penentuan nilai Six Sigma dapat dilakukan melalui rumus-rumus. Nah, ada difference per unit atau DPU, itu sama dengan total defense dibagi jumlah output. Defense-nya itu cacat, barang cacatnya. Terus ada different multi operation DPOM sama dengan DPU dikali 1 juta dibagi total kriteria. Selanjutnya ada metodologi analisis, merupakan langkah operasional ketiga dalam program penting kualitas Six Sigma. Itu ada 3. Yang pertama, menetapkan kapabilitas proses. Yang kedua ada mendefinisikan target kinerjanya. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber variasi. Metodologi yang selanjutnya adalah improve. Dalam langkah ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perbaikan untuk menurunkan DPMO dan meningkatkan Six Sigma. Dalam langkah ini ada 3 pokok yang harus dikerjakan menurut GASBES 2001. Itu yang pertama, mengetahui penyebab potensi yang menyebabkan variasi proses. Yang kedua itu menentukan hubungan variabel-variabel kuncinya penyebab variasi. Yang ketiga, menetapkan batas-batas toleransi operasionalnya. Dan yang ketiga menetapkan batas-batas toleransi operasional. V-Improve merupakan fase yang berguna untuk menghasilkan desain, ide, dan implementasi perbaikan serta validasi perbaikan. Hal penting dalam fase improve adalah proses brainstorming, yaitu menganalisis failure model dan efek analisis awal, cost, benefit, dan rekomendasi perbaikan. FMEA adalah suatu cara di mana suatu bagian atau suatu proses yang mungkin gagal memenuhi suatu spesifikasi, menciptakan cacat atau tidak sesuai dengan dampaknya pada pelanggan bila mode kegagalan ini tidak dicegah atau dikoreksi. Nah, selanjutnya ada mode kontrol, di mana mode kontrol merupakan tahapan operasional
berakhir dalam proyek peningkatan kualitas Six Sigma tadi. Pada tahapan ini, hasil-hasil peningkatan kualitas didokumentasikan dan disebarluaskan. Nah, itu ada 3 hal pokok yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan validasi terhadap sistem pengukuran. Yang kedua, dilakukannya menentukan kapabilitas proses yang telah tercapai sekarang. Dan yang terakhir itu menerapkan rencana-rencana pengendalian proses. Untuk selanjutnya itu ada metode TQM, Total Quality Management. Total Quality Management itu adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih fokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. Nah, TQM akan lebih cenderung memanfaatkan strategi komunikasi dan data yang efektif dalam mengintegrasikan kedisiplinan kualitas dalam kegiatan operasional dan budaya perusahaan. Sederhananya TQM adalah itu suatu pendekatan manajemen yang digunakan untuk menyentuh kesuksesan jangka panjang dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. Di mana di dalam quality management ini karyawan anggota organisasi harus turut serta aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya pada tempat mereka bekerja itu, sehingga nantinya akan melahirkan kualitas terbaik dalam layanan produk demi mencapai kepuasan para pelanggannya. Ada 8 pokok Total Quality Management. Nah, itu yang pertama, fokus pada pelanggan. Pelanggan ada pihak yang berpengaruh penting dalam menentukan kualitas produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ada keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan adalah aset sekaligus sumber daya perusahaan yang paling penting dalam mencapai seluruh tujuan yang telah direncanakan itu tadi. Selanjutnya ada pemusatan perhatian pada proses. Nah, bentuk perhatian pada peningkatan proses ini adalah fondasi paling dasar dalam sistem manajemen total quality. Proses ini adalah serangkaian langkah yang diawali dari penerimaan input dari supplier dan mengubah menjadi output, terus dikirim pada para pelanggannya. Yang keempat itu ada sistem terintegrasi. Nah, walaupun ada banyak sekali kemampuan dalam ruang lingkup kerja itu tadi pada suatu perusahaan yang membentuk departemenisasi secara horizontal maupun vertikal, namun keseluruhannya diperlukan suatu sistem yang terintegrasi secara baik agar visi, misi, strategi, pijakan, tujuan perusahaan itu bisa disalurkan dengan baik dan jelas. Harus ada pendekatan strategi dan sistematik. Pendekatan strategi dan sistematik itu adalah salah satu bagian yang paling penting pada Total Quality Management TQM itu, metode TQM ini, dalam mencapai seluruh visi dan misi tujuan perusahaan. Proses ini disebut dengan perencanaan strategi manajemen yang melakukan perumusan atau perencanaan strategi mengintegrasikan seluruh konsep kualitas pada strategi perusahaan secara menyeluruh. Yang keenam ada peningkatan secara kontinu. Peningkatan yang dilakukan secara kontinu akan mampu mendorong perusahaan dalam melakukan analisis, melahirkan cara
yang lebih efektif. Yang ketujuh itu keputusan berdasarkan fakta, di mana seluruh informasi terkait performa perusahaan maka kan memerlukan data untuk mengukurnya. Sistem manajemen quality management 3M ini mengharuskan pihak perusahaan untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data secara kontinu agar seluruh keputusan ataupun kebijakan yang diambil benar-benar tepat. Dan yang terakhir itu ada komunikasi. Nah, dalam kegiatan sehari-hari perusahaan pasti mengalami adanya perubahan, baik itu dalam strategi, kebijakan, jadwal ataupun pelaksanaannya. Perusahaan harus bicarakan dengan baik kepada seluruh karyawannya itu tadi yang berkepentingan. Nah, jadi komunikasi yang pembicaraan baik juga akan melahirkan semangat kerja, motivasi karyawan dalam mencapai tujuan utama perusahaan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan sedikit untuk materi ini. Bila banyak salah atau saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.